Gue presidennya, bukan dia. Gue presidennya. Sekretaris Kabinet RI. Belum saya sebut nama, kalian sudah teriak. Yang teriak emak-emak semuanya. Halo guys, kembali lagi di channel gue di TV. Nah, kali ini Mimin akan menyajikan sindiran-sindiran lucu dari netizen untuk Pak Prabowo. Lagi-lagi Pak Prabowo ini dipermalukan habis-habisan oleh rakyatnya sendiri. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, tanpa menimbulkan rasa bosan dari sahabat-sahabat, baiknya langsung saja kita simak videonya seperti apa dan silahkan tanggapi. Kita harus Duh, sudah, kerja, wok. Aduh, pidato terus, gak ada buktinya. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Kita harus mencintaimu tanpa alasan, mengampuni dia yang bersalah, mencari alasan, menerapkan ilmu kanuragan, saya buktikan kepada saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung. Iya kan? Kalau Anda mau menghancurkan suatu negara, hancurkanlah pertama mata uangnya. A few moments later. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Saya buktikan kepada saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung. Iya kan? Bener-bener pikunnya nggak ketolongan. Pikunnya nggak ketolongan, bro. Ampun ya. Kita maklumin ya, umur 71 tahun, hampir 72 tahun ya. Maklum ya kalau dia pikun. Selalu bilang omon-omon, ante-ante asing ya. Tapi setiap bulan jalan-jalan ke luar negeri, nggak mikirin dolarnya deh sampai 17.800 deh, nggak mikirin deh. Yang penting jalan-jalan ke luar negeri. Mumpung masih berkuasa, mumpung masih dikasih panjang umur Pak Prabowo, nggak apa-apa jalan-jalan ke luar negeri ya, nggak apa-apa. Terus omon-omonnya terserah, sama mau omon-omon apa-apa silahkan. Yang aneh dan lucunya ya, rakyat diharuskan bahasa Perancis. Aduh, deh bener-bener omon-omonnya deh
Aduh dah. Terus ini penasehatnya kemana ini penasehat presiden ini? Penasehat Prabowo ini, cuman makan gaji buta itu. Dia omong-omong begitu tapi nggak dinasihati. Aduh dah. Kacau negara ini. Aduh, dipimpin seorang omon-omon ya, seorang lansia ya. Aduh dah, biarinlah kita sebagai rakyat hanya ya beginilah, sebagai rakyat hanya melihat aja. Udah mau seperti apa nih Prabowo Subianto dah. Biarin dia jalan-jalan, mumpung masih dikasih umur panjang. Prabowo Subianto lanjutkan, nggak usah dipikirin rakyat mau ngomong apa, dah jalan-jalan terus ya ke luar negeri sana dah ya. Ya mudah-mudahan nanti matinya ya di sana, di luar negeri sana, mudah-mudahan ya. Ya begitulah. Salam buat rakyat Indonesia yang punya akal sehat. Salam merdeka. Prabowo pulang dari Prancis bawa oleh-oleh. Bawa oleh-olehnya apa? Menaikkan pajak. Pajak apa? Pajak CV sama pajak PT. Alamat nih. Banyak PT yang tutup, banyak CV yang tutup. Pengangguran merajalela. Katanya mencari lapangan pekerjaan. Iya kan, katanya menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Ya kan? Kok banyak PT-PT yang tutup? Saat ini tuh banyak PT-PT yang tutup loh. Apalagi sekarang dinaikkan pajaknya. Sudah dolar mencekik, pajak naik. Otomatis kan kalau PT pajaknya naik, operasionalnya kan membengkak. Operasionalnya membengkak, daya beli masyarakat turun karena dolar naik. Pasti akan mengurangi tenaga kerja dong. Satu-satunya jalan bagaimana pabrik ini masih bisa bertahan, pasti mengurangi karyawan. Kalau tidak bisa, setelah mengurangi karyawan tidak mampu lagi, ya tutup, bangkrut. Inilah presiden pilihan kaum tolol. Nangis Bombay, kasihan sudah tua. Orang udah bodoh dijadiin presiden, tapi yang nangis-nangis waktu itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol. Oh, tidak bisa menjawab kok malah ditangisin. Ya, kalau presiden harus cerdas, harus ini, harus itu. Itu tujuan kita mencari presiden. Biar kita itu makmur. Pajak turun. Bayar karyawan semuanya, bayar presiden, dari presiden sampai para pejabat, para menteri, dari gubernur, bupati, kepala desa, guru, semuanya dari rakyat. Negara ini, negara kita itu kaya raya dari sumber alam, tapi diambil sama siapa? Diambil para cukong. Cukongnya siapa? Tanya presiden lu yang paham. Itu di pemikiran saya. Salam waras.